Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian sehat selalu, selalu siap menerima pelajaran, dan selalu siap menjadi generasi di masa depan yang menjadi generasi yang hebat. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan mengupas atau belajar tentang pelajaran IPS bab 1, yaitu tentang karakteristik geografis dan kehidupan negara-negara ASEAN. Di sini KD-nya itu KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. KD 4.1-nya menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembahasan pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan percayanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, kita lanjut ya. Mengenal karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Berikut adalah peta wilayah negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara ASEAN ini terdiri dari 10 anggota, di mana 5 negara sebagai pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Dan yang 5 lainnya bergabung setelah diri ASEAN. Dan ada negara yang masih menjadi anggota percobaan, yaitu Timur Leste. Baik anak-anak, ini kita lihat petanya, ini bendera-benderanya. Kita lihat wilayah Indonesia sangat luas di Asia Tenggara, banyak pulau ya. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi berikutnya. Indonesia. Karakteristik geografis Indonesia. Letak Indonesia berada di benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara kita ini terdiri dari banyak pulau, sehingga disebut juga negara kepulauan, dan juga disebut sebagai negara maritim karena memiliki laut yang sangat luas. Keadaan sosial Indonesia terdiri dari ras Malayan Mongoloid di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Ras Melanesoid di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea yang tersebar di seluruh Indonesia. Ras Kaukasoid yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Keadaan ekonomi negara Indonesia pada umumnya di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Hasil tambang negara Indonesia yang utama adalah minyak bumi, batu bara, timah, biji besi, emas, tembaga, intan, dan nikel. Kita lanjut yang kedua, Malaysia. Negara tetangga kita ini memiliki karakteristik geografis, yaitu Malaysia terdiri atas 2 bagian, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Keadaan sosialnya, penduduk di Malaysia Barat yaitu orang Melayu, Tiongkok, India, dan Asia. Sedangkan di Malaysia Timur, orang Iban, Dayak Pesisir, dan orang Kadzan. Keadaan ekonomi Malaysia umumnya sama, itu di bidang pertanian, perkebunan, ada perdagangan, dan industri. Hasil tambang utama negara Malaysia adalah timah, yang merupakan bahan dasar pembuat kaleng. Yang ketiga, negeri Singapura dengan patung ikan berkepala singa. Ini memiliki karakteristik geografis. Sebagian besar wilayah Singapura berupa daratan rendah yang rata. Wilayah baratnya berupa bukit seperti Bukit Timah, Bukit Gombak, dan Bukit Mandai. Keadaan sosialnya, sebagian besar penduduk Singapura ada keturunan Tionghoa, serta sisanya orang Melayu dan India. Keadaan ekonominya, Singapura umumnya bergerak di bidang perdagangan, industri, dan jasa. Lanjut, yang keempat adalah Thailand. Karakteristik geografis Thailand merupakan dataran rendah yang subur karena dialiri oleh sungai Chao Phraya di bagian tengah. Keadaan sosialnya, penduduk Thailand adalah bangsa Thai dan Burma. Selebihnya adalah keturunan Tionghoa serta orang Melayu. Keadaan ekonominya,
Kegiatan ekonomi penduduk Thailand umumnya di bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Kelima, Filipina. Dengan karakteristik geografis, Filipina merupakan negara kepulauan dengan pulau terbesar adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao, serta puncak tertinggi adalah Gunung Apo dengan ketinggian 2.954 mdpl. Keadaan sosial penduduk Filipina mayoritas adalah orang Tagalog dan Cebuano, selebihnya keturunan Tionghoa dan Spanyol. Kegiatan ekonomi penduduk Filipina umumnya di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Keenam, Brunei Darussalam. Dengan karakteristik geografis, penampakan alam perbukitan di Brunei Darussalam terdapat di wilayah timur, dataran rendah dan rawa terdapat di wilayah barat. Keadaan sosialnya mayoritas penduduk Brunei Darussalam adalah orang Melayu dan selebihnya adalah keturunan Tionghoa serta Dayak. Keadaan ekonomi penduduk Brunei Darussalam pada umumnya di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. 7. Kamboja. Karakteristik geografis, bagian tengah negara Kamboja berupa dataran rendah yang disebut dataran besar Tonle Sap. Keadaan sosialnya mayoritas penduduk Kamboja adalah orang Khmer, sebagian lagi itu orang Champa dan Tiongkok. Keadaan ekonomi penduduk Kamboja umumnya di bidang pertanian. 8. Laos. Ini disebut juga julukannya itu negeri terkunci karena tidak memiliki lautan, dikelilingi oleh negara-negara lain di Asia Tenggara. Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Keadaan sosialnya penduduk Laos terbagi atas 3 kelompok suku bangsa utama, yaitu suku Laun Loum, suku Lau Teung, dan suku Lau Sung. Keadaan ekonomi penduduk Laos umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kegiatan pertanian dilakukan di sepanjang sungai Mekong. 9. Vietnam. Karakteristik geografisnya Vietnam terletak di semenanjung Indochina dan kenampakan alamnya berupa pegunungan. Keadaan sosialnya mayoritas penduduk Vietnam berasal suku Viet, Thai, dan Muong. Keadaan ekonominya pada umumnya di bidang pertanian dan pertambangan. 10. Myanmar. Dengan karakteristik geografis, wilayah selatan Myanmar berupa dataran rendah di sepanjang garis pantai Teluk Benggala dan Laut Andaman. Keadaan sosialnya, mayoritas penduduk Myanmar adalah orang Burma yang merupakan penduduk asli Myanmar. Keadaan ekonominya pada umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Lalu Timur Leste juga negara yang berada di kawasan Asia Tenggara tetapi belum menjadi anggota ASEAN. Karakteristik geografisnya sebagian besar wilayah Timor Leste berupa pegunungan. Keadaan sosialnya, penduduk yang mendiami wilayah Timor Leste adalah suku Timor dan selebihnya suku Belu, Galo, Nambi, dan Tokode. Keadaan ekonominya, kegiatan ekonomi penduduk Timor Leste sebagian besar di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan pertambangan. Oke anak-anak, singkat, jelas, padat. Itu kita hanya membahas letak geografis, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi. Singkat ya, tapi jika kalian ingin lebih dalam lagi, silakan kalian menggali lagi materi-materinya, cari di internet, cari di buku-buku, kalian baca lagi. Oke, jika ada kekurangan, Bapak mohon maaf, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Oke anak-anak, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.